pemirsa, Weekly Report kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Natasha Alko yang akan memberikan rangkuman berbagai berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir. Jokowi pastikan UKT batal naik tahun ini. Bamsud meminta pemerintah potongan gaji untuk Tapera ditunda. Temui Sri Mulyani, tim transisi bawa pesan dari Prabowo. Berikut berita pilihan selengkapnya. Presiden Jokowi menghabiskan waktu bermalam minggu bersama warga, pedagang, dan wisatawan di Malioboro, Yogyakarta pada Sabtu 25 Mei 2024. Presiden Jokowi menghabiskan waktu bermalam minggu bersama ribuan warga, pedagang, dan wisatawan di Malioboro, Yogyakarta pada Sabtu 25 Mei 2024. Presiden Jokowi berjalan kaki meninggalkan Istana Kepresidenan Yogyakarta sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Disambut dengan penuh sorak-sorai, penuh kegembiraan dari masyarakat yang berkumpul. Presiden menyapa dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sambil berjalan sepanjang jalan Malioboro, Jokowi juga membagikan kaos dan membagikan bantuan kepada pedagang kecil. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir dan pendiri Emaar Properties, pengusaha properti asal Uni Emirat Arab, sekaligus pemilik gedung tertinggi di dunia Burj Khalifa, Muhammad Ali Rashid Albar, di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta pada Senin 27 Mei 2024 lalu. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir dan pendiri Emaar Properties, pengusaha properti asal Uni Emirat Arab, sekaligus pemilik gedung tertinggi di dunia Burj Khalifa, Muhammad Ali Rashid Albar, di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta pada Senin 27 Mei 2024 lalu. Prabowo menyampaikan bahwa Albar antusias dengan potensi pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Prabowo mengatakan Albar optimis pariwisata Indonesia bisa meningkat mencapai 200 hingga 300% yang dinilai sangat penting dan baik untuk pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja. Prabowo mengatakan dunia pun saat ini melihat Indonesia sebagai salah satu tempat yang menjanjikan dan menjadi negara pemicu pertumbuhan di masa depan. Selain itu, ada hal menarik yang disampaikan Albar terkait ciri khas bangsa Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia dikenal dengan budaya yang ramah dan sopan santun. Sebelum bertemu Prabowo, Erick Thohir dan Albar sempat berkunjung ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur dan kawasan ekonomi khusus Sanur di Bali. Beliau menyampaikan hasrat yang sangat besar untuk masuk ke Indonesia, untuk membangun pariwisata kita. Beliau sangat yakin bahwa pariwisata kita bisa meningkat luar biasa. Daerah kita sangat luas, kita bisa membuka wilayah-wilayah baru untuk mempercepat pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Saya kira itu penting. Budaya kita, ya, adab kita adalah memang demikian. Kita sangat menghormati tamu, sangat menghormati siapapun kita jumpa, dan sopan santun kita luar biasa. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Sekretaris Jenderal Organization for Economic Cooperation and Development, Mathias Cormann, di Istana Bogor. Beberapa pembahasan yang dilakukan adalah seperti aksesi keanggotaan Indonesia di OECD hingga dorongan untuk membangun ekosistem semikonduktor di Indonesia. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Sekretaris Jenderal Organization for Economic Cooperation and Development, Mathias Cormann, di Istana Bogor. Beberapa pembahasan yang dilakukan adalah seperti aksesi keanggotaan Indonesia di OECD hingga dorongan untuk membangun ekosistem semikonduktor di Indonesia. Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto.
Erlangga mengatakan, tujuan pertemuan kali ini adalah untuk memberikan info terkini terkait proses aksesi dan langkah yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia. Indonesia menargetkan menjadi anggota OECD dalam kurun waktu 3 tahun. Erlangga menyebut Indonesia juga sudah mendapatkan komitmen dari negara OECD seperti Australia, Belanda, dan Jepang yang akan mendukung keanggotaan Republik Indonesia dalam bentuk capacity bundling maupun pendanaan. Dikabarkan pula, OECD akan melakukan survei ekonomi di Indonesia sebagai bentuk bantuan dari Organisasi Ekonomi Internasional. Ini untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Jadi ketahui Bapak Presiden telah menetapkan Kepres Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD, di mana kami mengetuai dibantu oleh Bu Menkyu dan Bu Menlu, dan Indonesia berkomitmen untuk menjadi anggota OECD dalam 3 tahun. Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita akan membentuk tim untuk itu dan juga akan mendorong bahwa aksesi OECD ini terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah Indonesia, dan tentu kita melihat beberapa negara yang masuk OECD ini. Costa Rica dia menurunkan defisitnya jadi 5%, padahal Indonesia jauh lebih rendah dari itu. Indonesia by law-nya sudah 3%. Kolombia berhasil menurunkan kasus suapnya, dan tentu Indonesia sudah menjadi anggota daripada FATF, dan Lituania juga 3 tahun, dan Chili juga 3 tahun. Nah, komitmen beberapa negara terhadap OECD antara lain Australia, Belanda maupun Jepang, baik dalam bentuk capacity building maupun dalam bentuk pendanaan, dan Jepang sendiri mendorong bantuan teknis melalui JICA. Langkah selanjutnya tentu ini proses yang self-assessment. Kita akan membuat memorandum dalam sekitar 250 hari ke depan. Presiden Joko Widodo batalkan kenaikan uang kuliah tunggal perguruan tinggi tahun ini. Dampingi Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo terkait UKT mengatakan jika dirinya memberikan pertimbangan agar UKT dievaluasi. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim telah mengumumkan secara resmi pembatalan UKT setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara khusus membahas UKT tersebut. Dengan keputusan tersebut, maka seluruh perguruan tinggi negeri se-Indonesia batal melakukan kenaikan UKT hingga tahun depan. Saya memberikan pertimbangan, tapi tadi kan sudah disampaikan oleh Mendikbud bahwa UKT sementara ini yang kenaikannya sangat tinggi itu dibatalkan dan akan diatur untuk bisa diringankan. Tapi nanti teknisnya ditanyakan ke Mendikbud ya. Tapi intinya itu sudah dibatalkan oleh Mendikbud. Berarti tahun ini UKT kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi, sehingga kemungkinan ya ini masuk kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda, tidak langsung seperti sekarang. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut partainya tengah mempersiapkan Wakil Ketua Umum Gerindra Budi Satrio Diwanjono untuk maju Pilkada Jakarta 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut partainya tengah mempersiapkan Wakil Ketua Umum Gerindra Budi Satrio Diwanjono untuk maju Pilkada Jakarta 2024. Saat ditemui awak media di Kompleks Senayan Gedung DPR RI Senayan, Muzani menyebut Budi memenuhi kualifikasi sebagai calon kepala daerah. Dirinya meminta masyarakat melihat rekam jejak Budi sebagai anggota parlemen selama 2 periode. Lebih lanjut, Muzani menambahkan bahwa Budi memiliki modal pergaulan dan visi ekonomi yang dibutuhkan di Jakarta sebagai pusat ekonomi negara. Muzani juga mengaku dirinya tengah berkomunikasi dengan partai lain untuk bersama-sama mengusung keponakan Prabowo Subianto itu. Kendati demikian, dirinya belum mau mengungkapkan partai mana saja yang sudah merespon positif terkait pencalonan Budi. Budi Jiwandono adalah salah satu kandidat yang sedang kita matangkan untuk bisa memimpin daerah
Jakarta, daerah khusus Jakarta, daerah khusus namanya. Itu diperlukan sosok yang matang, memiliki visi bisnis perekonomian yang bagus dan memiliki tingkat pergaulan yang bagus. Kriteria itu sepertinya memenuhi syarat. Budi Jiwandono adalah anggota parlemen 2 periode, kemudian memiliki pergaulan yang cukup bagus dan memiliki visi ekonomi yang matang. Sehingga menurut kami beliau memiliki kemampuan untuk bisa memimpin Jakarta lebih baik lagi dan memiliki kepedulian kepada masyarakat dan rakyat Jakarta. Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Hairon mengungkapkan partainya belum menentukan calon yang diusung untuk Pilkada Jakarta 2024. Namun, sudah ada sejumlah nama yang mencuat. Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Hairon mengungkapkan partainya belum menentukan calon yang diusung untuk Pilkada Jakarta 2024. Namun, sudah ada sejumlah nama yang mencuat. Dirinya mengaku pilihan Partai Demokrat dalam mengusung calon untuk berlaga di Pilkada DKI Jakarta cukup terbatas, sebab Demokrat harus berkoalisi dengan partai lain. Herman menjelaskan Partai Demokrat intens berkomunikasi dengan partai politik lain di Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024, yakni Gerindra, Golkar, dan PAN. Misalkan kemarin muncul Mas Budi Jiwandono, pasangan dengan Mas Raffi Ahmad ya. Ini juga saya kira bisa kita tangkap sebagai calon potensial. Kemudian ada Pak Ridwan Kamil. Jadi Kang Emil juga ini menjadi potensi untuk menjadi Cagup di DKI Jakarta. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyarankan pemerintah menunda kebijakan potongan gaji bagi para pekerja sebagai iuran untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA, karena rakyat perlu penjelasan lebih lanjut. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyarankan pemerintah menunda kebijakan potongan gaji bagi para pekerja sebagai iuran untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA, karena rakyat perlu penjelasan lebih lanjut. Bamsud mengatakan sosialisasi masif diperlukan agar masyarakat memahami manfaat program TAPERA tersebut untuk jangka panjang. Namun menurutnya, penundaan program itu diperlukan jika memungkinkan. Bamsud menjelaskan, pemotongan gaji untuk TAPERA sebesar 2,5% itu mungkin tidak terlalu terasa bagi sebagian masyarakat. Namun, ada juga masyarakat yang merasa bahwa pemotongan itu setara dengan kebutuhan berat atau kebutuhan pokok lainnya. Dirinya juga menyarankan pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tersebut. Misalkan Kementerian Perumahan Rakyat dengan Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga konsentrasi untuk pengadaan rumah rakyat dan konsentrasi untuk pembangunan infrastruktur itu lebih masing-masing fokus pada dua hal yang sangat mendasar bagi kebutuhan rakyat kita. Satu, perumahan rakyat, satu untuk memperbanyak konektivitas dengan membangun infrastruktur. Mau penambahan subsidi kuotanya. Kemudian hal lain adalah kita mengimbau pemerintah untuk melakukan penambahan subsidi bagi perumahan rakyat ini atau MPR itu FLPP ya, gitu. Pak, ini kan juga lagi ramai TAPERA ya Pak. Dan tadi kan Bapak kan juga sempat membahas TAPERA, mungkin bisa dijelaskan lebih jelas Pak. PP nomor 21 2024 sebagai perubahan PP sebelumnya, ya menurut saya sebaiknya dikaji kembali, karena di tengah-tengah penurunan daya beli rakyat ini, rakyat butuh sekali dana untuk kebutuhan realnya. Jadi kalau dipotong itu akan mengurangi pemenuhan kebutuhan realnya, sementara dia tidak tahu apa manfaat dari pemotongan itu dalam jangka pendek. Jadi sekali lagi, pertama sosialisasi yang lebih masif agar rakyat paham bahwa yang dipotong itu untuk dia dalam jangka panjang memenuhi kebutuhan papannya. Kemudian yang kedua, dihitung juga tingkat daya beli masyarakat yang hari ini terus menurun. Jadi sebaiknya dikaji kembali.
Tapi kan kalau dari Pak Presiden sendiri kan ngomongnya kalau misalnya untuk tapera ini nanti potongnya harapannya seperti BPJS. Awalnya kan menimbulkan kontra, tapi ujung-ujungnya masyarakat merasakan dampaknya. Nah, kalau Pak Bos sendiri? Justru itu harus lebih masif mensosialisasikan program ini supaya masyarakat paham. Soalnya pro kontra. Nah, saran saya supaya tidak jadi pro kontra, di hold dulu sambil dilakukan sosialisasi, baru kemudian dilakukan kembali. Berarti penegasan aja Pak untuk bulan Juni ini berarti Bapak meminta untuk dikaji kembali. Jika memungkinkan ditunda dulu agar masyarakat memahami manfaat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menanggapi poster yang diunggah Ketua Harian Gerindra Dasko. Dasko mengunggah poster Waketum Gerindra Budi Diwanjono dan Ketum PSI Kaesang Pangarep bersanding dengan tulisan For Jakarta 2024. Habibur Rahman menanggapi poster yang diunggah Ketua Harian Gerindra Dasko. Dasko mengunggah poster Waketum Gerindra Budi Jiwandono dan Ketum PSI Kaesang Pangarep bersandingan dengan tulisan For Jakarta 2024. Habibur Rahman mengatakan poster itu muncul karena aspirasi masyarakat. Meski begitu, Habibur Rahman mengatakan keputusan resmi mengenai duet itu akan diumumkan oleh Dasko. Hal itu nantinya berdasarkan keputusan Prabowo Subianto selaku Ketum Partai Gerindra. Habibur Rahman menjelaskan bahwa banyak sekali masyarakat Jakarta yang ingin Budi Jiwandono menjadi gubernur Jakarta. Hal itu karena Budi Jiwandono dinilai sebagai sosok muda yang rendah hati. Dalam poster itu terpasang gambar Budi dan Kaesang dengan latar belakang Monumen Nasional. Di bawah foto tersebut tertulis Budi sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan Kaesang sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Ada juga tulisan For Presiden 2024 di atas foto keduanya dalam poster tersebut. Memang benar banyak sekali aspirasi masyarakat Jakarta, terutama masyarakat dari Jakarta Timur, daerah pemilihan saya, yang ingin mencalonkan Mas Budi Jiwandono sebagai gubernur Jakarta periode mendatang. Mungkin karena sosoknya yang muda, kemudian cerdas, rendah hati, dan good looking. Nah, ini yang saya tangkap dari beberapa pertemuan dengan berbagai macam warga Jakarta Timur dan yang dari berbagai latar belakang terkait poster, misalnya ada Pak Budi Jiwandono dengan Mas Kaesang, saya pikir itu sebagai bentuk penyampaian adanya aspirasi masyarakat kepada kami. Adapun keputusan resmi nanti akan diumumkan Pak Dasko berdasarkan putusan Pak Prabowo pada saatnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari tim gugus tugas sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran di Gedung Kementerian Keuangan pada Jumat 31 Mei 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari tim gugus tugas sinkronisasi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran di Gedung Kementerian Keuangan pada Jumat 31 Mei 2024. Tim ini dipimpin oleh Dasko sebagai ketua dan Ahmad Muzani sebagai wakil ketua serta anggotakan tokoh-tokoh penting dari kelompok politisi. Pihaknya bertemu dengan Sri Mulyani dalam rangka sinkronisasi dengan kementerian untuk persiapan proses transisi pemerintahan dari Jokowi Ma'ruf Amin ke Prabowo Gibran. Koordinasi dan sinkronisasi perlu dilakukan agar Prabowo Gibran dapat cepat dalam melaksanakan program-programnya. Sementara itu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa sinkronisasi, komunikasi, dan koordinasi menjadi sangat penting dalam masa transisi kepemimpinan. Apalagi, Kemenq memiliki tugas dalam menyiapkan RAPBN 2025 yang merupakan instrumen sangat penting bagi pemerintahan baru. Ini adalah tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran yang diminta oleh Presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo Gibran setelah nanti beliau dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Oktober. Beliau berharap bahwa proses sinkronisasi ini akan bisa berjalan baik karena beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi, sehingga komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi akan terjadi karena pemerintahan yang akan datang ingin cepat pada pelaksanaan program yang merupakan janji kampanye kami pada saat
pemilihan umum yang lalu. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang telah memberikan akses informasi begitu luar biasa kepada kami, yang itu bisa menjadi sebuah bahan bagi kami untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran pada masa yang akan datang, dan sisa waktu yang sekarang ini ada sampai dengan pelantikan nanti kami akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi terus dengan Kementerian Keuangan dan beberapa menteri terkait untuk melakukan persiapan-persiapan kami pada pelaksanaan program-program itu. Karena seperti diketahui bahwa Kementerian Keuangan sebagai suatu institusi memang memiliki tugas hari ini yang sangat penting, yaitu menyiapkan RAPBN 2025 yang merupakan instrumen sangat penting bagi pemerintahan, termasuk pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran akan menjalankan program-programnya. Jadi di dalam proses penyusunan RAPBN 2025 tentu diperlukan suatu komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi agar di dalam APBN 2025 bisa menampung berbagai aspirasi program-program baru, namun tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian, kredibilitas, dan confidence dari berbagai stakeholder. Demikian rangkuman berita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Weekly Report untuk update berita selanjutnya. Tayang setiap minggu hanya di Berita Nasional TV. Saya Natasha Alko dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.